Di sini saya atas nama Gini Widya Artika dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan konseling behavioristik dengan teknik token ekonomi pada mata kuliah teori konseling. Dosen pengampunya yaitu Ibu Herda Fitri BR Ginting. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa sih pengertian dari pendekatan behavioristik. Nah, jadi di sini pendekatan behavioristik ini bisa dikatakan berbeda dari pendekatan konseling yang lain karena penggunaan pembiasaan klasik dan pembiasaan operan terhadap penanganan berbagai perilaku bermasalah menurut Corey pada tahun 2013. Nah, di sini kita akan lanjut masuk ke bagian konsep dasar. Nah, di sini terdapat hakikat manusia. Di sini manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian seseorang. Itu menurut Kapusi dan Rose pada tahun 2011. Lalu di sini juga ada struktur kepribadian menurut pendekatan behavioristik. Di sini kepribadian seseorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu situasi atau stimulus yang diterimanya. Merujuk pada asumsi ini, maka untuk memahami kepribadian manusia, tidak lain adalah kita memahami dan mempelajari bagaimana terbentuknya tingkah laku seseorang. Nah, di sini masih pada konsep dasar, yaitu yang asumsi tingkah laku bermasalah. Di sini tingkah laku bermasalah dalam pandangan pendekatan behavioristik dapat dijelaskan sebagai tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu menurut pendapat Sharp pada tahun 2004. Lalu di sini kita akan lanjut pada tujuan pendekatan behavioristik. Nah, di sini tujuan konseling behavioristik ini yaitu secara umum tujuan konseling perilaku adalah menciptakan kondisi-kondisi baru bagi konseli untuk belajar perilaku adaptif menurut pendapat Corey pada tahun 2013. Lalu di sini mendasarkan dari hal yang dikemukakan oleh Corey 2013, maka konseling perilaku memiliki tujuan adalah untuk meningkatkan pilihan pribadi dan menciptakan kondisi pembelajaran baru bagi konseli dengan bantuan dari konselor, mendefinisikan tujuan khusus di luar proses konseling. Lalu di sini peran dan fungsi konselor pada pendekatan behavioristik. Nah, di sini peran konselor dalam konseling behavioristik ini yaitu aktif, direktif, dan menggunakan pengetahuan ilmiah guna menemukan solusi dan permasalahan si individu. Nah, di sini konselor behavior biasanya berfungsi sebagai guru, pengarah, dan sekaligus ahli yang mendiagnosis tingkah laku maladaptif dan menentukan prosedur yang akan digunakan untuk mengatasi persoalan tingkah laku individu. Itu menurut pendapat Corey pada tahun 1986. Lalu di sini pengalaman konseli. Nah, di sini konseli secara aktif terlibat dalam pemilihan dan penentuan tujuan serta memiliki motivasi untuk berubah dan bersedia bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan konseling. Nah, di sini juga peran penting konseli dalam konseling behavior ini adalah konseli ini memiliki dorongan untuk bereksperimen dengan tingkah laku baru yang bertujuan untuk memperluas perbendaharaan tingkah laku adaptifnya serta dapat menetapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini kita masuk ke teknik konseling behavioristik, yaitu teknik token ekonomi. Nah, di sini token ekonomi ini bertujuan untuk mengembangkan perilaku adaptif melalui pemberian penguatan dengan token. Ketika tingkah laku yang diinginkan telah cenderung menetap, pemberian token dikurangi secara bertahap. Pemilihan penguatan disesuaikan juga dengan kebutuhan dan ketertarikan konseli. Nah, di sini ada beberapa langkah pengaplikasian token ekonomi. Di sini terdapat 12 langkah. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah dengan analisis ABC. Nah, di sini A-nya itu yaitu antecedent atau pencetus perilaku, B yaitu behavior atau perilaku yang bermasalah, dan C-nya yaitu konsekuen atau konsekuensi sekaligus akibat dari perilaku yang bermasalah tadi. Lalu yang kedua, menentukan perilaku target yang akan diubah. Jadi yang ketiga, menetapkan besaran harga atau poin token yang sesuai perilaku target. Yang keempat, menentukan waktu pemberian token pada konseli. Yang kelima, menetapkan perilaku awal dari program. Yang keenam, memilih penguatan yang sesuai bersama konseli. Yang ketujuh, memilih tipe token yang digunakan, misalnya bintang, stempel, kartu. Yang kedelapan, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam program token ekonomi seperti guru, staf sekolah, siswa, relawan, dan anggota token ekonomi lainnya. Yang kesembilan, menentukan jumlah dan frekuensi penukaran token, misalnya dari 25 sampai 75 token per orang dan menurun dari 15 sampai 30 token per hari. Lalu yang ke-10, membuat pedoman pelaksanaan token
token ekonomi, berlaku mana yang akan diberikan penguatan, cara memberi penguatan dengan token, waktu pemberian token, banyaknya jumlah token yang bisa diperoleh, data apa saja yang harus dicatat, cara dan waktu pencatatan data, pihak yang berperan dan juga prosedur evaluasi. Lalu yang ke-11, pedoman diberikan kepada konseli dan pihak yang terlibat. Lalu yang 12 yang terakhir yaitu melakukan monitoring dengan konseli. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.